Halo everybody, kembali lagi bersama Dinda Tralala di cerita Tralala di channel Dinda Tralala, always Dinda Tralala. Nah, di sini adalah part 2 episode 8 cerita Tralala tentang seorang calo hoax. Kalian jangan percaya, kalian jangan tertipu. Kalau memang kalian benar-benar butuh calo, cari calo yang spesial, berkualitas, yang benar-benar akan memperjuangkan apa yang ia janjikan gitu guys. Jadi simak ya ceritaku di part 2 ini sampai selesai, jangan skip-skip, gak apa-apa skip-skip dikit. Kalau udah terjadi kan kita hanya bisa oh seperti ini ya, kayak gitu ya. Ya udah, just watching and like, subscribe jangan lupa guys, mohon dukungannya Biar kalian tahu banyak pengalaman cerita di luar sana yang pasti perlu dapat apresiasi. Dan aku ingin cerita ini dapat memberikan suatu motivasi yang bisa bikin kalian semangat dan fokus pada satu hal yang kalian inginkan gitu. Ketika kalian fokus pada suatu hal, pasti kalian akan berusaha mengusahakan itu kan. Nah itu fokus. Litius, Litius. Enggak ya? Ya udah lanjut deh, ngomong aja lu Dindut. Ini para subscriber kepingin dengerin cerita lo nih. Cepetan, kasih berdua. Dinda itu kayak gini loh. Masa sih Dinda jadi dokter? Boleh nggak dokter? Oh, tapi dokter keuangan boleh kan untuk diri sendiri. Jadi ini tuh cerita calo yang gagal violet dan tidak pantas untuk ditiru. Singkat cerita lagi, aku tuh alhamdulillah ya nggak sombong nih. SMP, SMA tuh aku daftar SMP sendiri, daftar SMA sendiri sama mbak di rumah. Jadi aku sudah pandanganku dulu itu ketika SD ke SMP, oh SMP ini serius, fokus gitu kan. Terus pas SMA, pas SMP ke SMA, fokus lagi ini, alhamdulillah dapat. Dan aku daftar ulang sendiri, cuma uangnya aja nggak sendiri, uangnya full dari orang tuaku. Alhamdulillah orang tuaku mampu untuk membiayaku sekolah. Itu ternyata waktu kuliah aku dibantu orang tuaku. Terkadang Usaha orang tua itu harus diimbangi oleh usaha anak juga. Dan aku jujur sih, aku memang ketika dokter itu nggak usah lebih, karena memang ya aku sebatas Dinda Maharani. Aku tidak akan mengusahakan sesuatu yang mungkin tidak aku bisa gapai. Dokter itu sudah kayak udah di luar nalar gitu loh. Dinda jadi dokter, wow gitu, it's the best gitu. Kalau aku nggak anak sultan ya aku nggak bakal jadi dokter gitu kan. Beneran kayak udah apa ya, aku berusaha nurutin orang tua tapi nggak ada niat gitu loh dalam hati. Ya, itu juga salah sih, salah banget, karena aku tahu kemampuanku gitu loh. Aku ya apa ya, aku tuh kuat di fisik, kuat di olahraga, kuat di ya fisik lah. Kayak teman-temanku pasti tahu aku strong luarnya tapi lemah dalam hati. Aku ini lemah guys, beneran. Aku tuh nangisan. Aku tuh ya gitulah. Deh. Nah, gitu. Dan ending dari calo hoax itu adalah yang paling bikin mangkel, yang paling bikin mewangkal adalah ketika aku tidak bisa dia masukkan ke univ favorit Surabaya itu. Dia diam-diam membuat MOU, buat perjanjian dengan universitas negeri lainnya yang tidak pernah aku bayangkan. Tapi aku lulus dengan bahagia di tempat itu. Mendapatkan banyak pengalaman di tempat itu. Tapi ketika awal dulu aku merasa wong iki gak genah. Pas di kampus favorit yang pertama aku tuju buat jadi dokter tuh, dia nggak pernah ngasih MOU perjanjian tuh ke aku. Nggak pernah. Nggak tahu ya ke orang tua aku. Nggak pernah guys ngasih lembaran perjanjian. Aku dan kamu membuat perjanjian untuk memasukkan anak ini di kampus
favorit A misalnya ya. Nggak pernah. Tiba-tiba ketika dia sudah masukin aku di kampus yang membuat aku lulus menjadi sarjana, tiba-tiba ada MOU-nya. Tiba-tiba dikasihlah kayak perjanjian MOU antara dia dan Univ itu. What happened? What happened with you, Bu? Anda jangan salah-salah, Bu. Hidup anak lu masalahin ya. Hidup anak lu lempar-lempar lu ya. Aku sampai, ya Allah, sesusah itukah aku mencari kampus negeri. Aku ditolak kemana-mana guys, beneran. Di Malang itu aku ditolak 3 kampus. Di Surabaya aku ditolak 2 itu sih. Dan alhamdulillah tapi masih ada yang menampung aku negeri juga di Surabaya. Tapi ya itu jalurnya itu kayak benar-benar di luar nalar gitu loh, di luar nalar gitu loh, kayak aduh gitu. Awal-awal itu sampai aku tuh awal-awal itu penuh dengan kesakitan otak, pikiran dan sebagainya, hanya karena uang sih ya, nggak hanya karena uang kita itu yang di orangnya. Nggak tahu balik berapa tuh kalau ke orang tua aku, nggak tahu. Aku juga nggak mau tanya ketika aku udah masuk ke kampus yang memberiku gelar. Aku nggak mau tanya uangnya mama papa balik berapa tuh. Nggak mau. Aku nggak mau melukai hatiku lebih dalam lagi, lebih menyesal lagi menjadi anak yang menyusahkan, lebih kayak nelongso gitu kan. Jadi aku setiap malam jadi maba itu nangis guys, nangis sendiri di kosan, di bawah bantal. Kayak aduh, aku hidup sendiri sekali sih. Jadi makhluk rebahan ini aku mulai menikmati gitu loh. Karena aku mulai percaya kayak Allah itu menciptakan manusia itu dengan tujuan yang baik. Semua orang itu diciptakan Allah dengan tujuan baik. Allah menciptakan umatnya itu dengan tujuan baik. Meskipun aku rebahan, bukan berarti aku bukan orang baik kan. Iya enggak? Meskipun aku rebahan, aku berusaha jadi YouTubers, aku produksi. Aku jadi produktif jadi YouTubers. Itu ya karena ridha Allah gitu loh. Aku kayak di fase mencari kerja ini aku lebih tenang. Maksudnya ini bukan titik terendahku, karena titik terendahku aku masih merasa itu di zaman mencari kuliah di 2016 itu. Itu benar-benar titik terendah di mana aku tidak bisa berbicara kepada siapapun. Aku tidak bisa mengutarakan hatiku ingin menjadi apa. Aku masih bimbang dengan diriku sendiri. Aku tidak tahu apa yang ku inginkan. Aku tidak tahu apa yang ku pikirkan. Udah gitu. Jadi ya udah, ketika kuliah maba awal-awal tuh aku cuma mindset gini. Yang penting aku cepat lulus dari sini. Dang lolos Din, dang lolos, dan cepet-cepet luluslah dari sini, selesaiin dengan baik kuliah di sini. Nanti kamu bisa ngelanjutin S2 di kampus favoritmu di Surabaya waktu itu. Dilala waktu lulus S1 tepat waktu. Aku tidak minat lagi di S2 di situ guys, karena temanku udah banyak di situ kayak what gitu, kayak aduh aku harus cari yang lebih tinggi nih, nyoba nih dengan kapasitas otakku yang gini. Tapi aku coba-coba gitu kan, coba peruntungan gitu. Aku nyoba yang di Jakarta, yang pertama gagal, nyoba lagi lah, insya Allah ini yang kedua, doakan ya. Gak tahu nanti hasilnya apa, yaitu yang terbaik dari Allah gitu. Ya udah dipikir nanti gitu. Jadi ketika udah baru masuk kuliah, itu hal yang paling sedih itu ketika udah dapet kosan, udah jadi maba. Apa aku tanya, Mbak Dinda seneng tak gitu? Ya. Sebagai anak yang udah menyusahkan orang tua, harus jawab apa? Mau nggak mau ya harus jawab. Iya Pak, aku seneng.
Gak nangis kan? Mau nggak mau kan aku harus jawab. Iya Pak, aku seneng. Ya aku seneng, alhamdulillah aku dikasih kesempatan sama Allah. Pasti dapat kampus favorit negeri juga di Surabaya. Ya itu mungkin memang udah jalan yang terbaik buat aku, dan itu sudah kurasakan sejak aku semester 3. Ada assalamualaikum guys, sebentar ya. Nah, lanjut. Jadi maba itu udah pikiranku itu aku udah berusaha ngelegokno hati, ngelegain hati sendiri. Rasa bersalah yang sangat melekat dalam diri ini kayak udah nancep gitu loh, nyusahin orang tua banget gitu kan. Harus membuat orang tua mengeluarkan uang lebih yang seharusnya nggak perlu dikeluarin kayak gitu. Aku nggak mau mikir karena itu bakal membuat pasti aku bakal stres, karena ya itu pilihan orang tuaku juga gitu loh. Karena itu pilihan orang tuaku juga. Aku nggak mau nyusahin orang tua, tapi ternyata aku malah menyusahkan mereka sampai kayak gitu juga. Mungkin waktu itu mereka juga stres mikirin aku juga stres mikirin aku juga. Jadi benar-benar, jadi aku berusaha ngelegain hati pun, itu pun aku masih stres itu di semester 1, kedua. Itu aku punya emah, sampai setiap pulang itu ketika ngeliat orang tua aku itu aku cuma pingin nangis gitu kan. Mutah-mutah, diare, dan sebagainya, kayak bener-bener pencernaanku tuh bermasalah banget. Semester 1, semester 2 itu bener-bener wow, bener-bener aku itu, otakku tuh cuma dan lulus, cepet lulus gitu. Tuh. Ternyata semester 3 aku mulai menikmati punya temen dekat, tempat nongkrong, punya teman organisasi di luar. Meskipun aku kuliah di tempat A, tapi aku bisa berteman di kampus B, di kampus C, di kampus D, dan punya temen yang dari kampus favorit yang aku inginkan dulu. Jadi sama aja gitu kan, sama aja kok. Aku bisa sharing pikiran sama mereka, aku bisa ngomong sama mereka, berteman sama mereka. Wow, sama aja. Jadi kayak wow, ini ya jalan dari Allah gitu kan. Dan semester 3 itu alhamdulillah dapat beasiswa, meskipun hanya sekali gitu kan. Dari 4 tahun itu hanya sekali, setahun dapat beasiswa. Tapi kan alhamdulillah gitu loh. Mulai dijalanin, mulai senang, mulai bahagia, mulai nggak ada rasa menyesal lagi. Meskipun masih ada, ya nggak bakal hilang sih rasa menyesal ini. Tapi kayak udah enjoy myself, my life, itu udah santai gitu sama hidupku, sama jalan hidupku gitu. Karena yakin Allah itu pasti memberikan yang terbaik bagi kita semua. Meskipun kita harus berurai air mata, kayak bener-bener itu adalah cerita kita gitu loh. Itu adalah jalan yang Allah sudah setkan, sudah buatkan untuk kita, yang harus kita jalani gitu. Ya udah guys, jadi the lesson of my story is, buat kalian para pencari kuliah, dengerin orang tua kalian gak apa-apa, tapi kalian itu juga punya mimpi, punya keinginan sendiri yang orang tua kalian itu harus kalian kasih pengertian gitu. Jadi kalian juga nggak jalan sendiri, orang tua kalian juga nggak jalan sendiri. Jadi kalian jalan bareng-bareng. Insya Allah lah nanti lebih kelihatan enak lah jalannya gitu. Ya begitulah guys. Jangan sekali-kali kalau mau cari calo abal-abal hoax. Udah fix. Cari calo kalau bener-bener kalian pingin dokter jalur calo ya. Bener-bener cari calo yang bener-bener punya koneksi. Nggak asal ngomong gitu. Bener-bener punya koneksi yang bener-bener bisa bawa kalian ke univ yang kalian tuju. Nggak nyusahin kalian. Tuh.
cari calo yang benar-benar punya MOU jelas antara keluarga kalian dan dia. Gitu. Jadi jadi dokter itu ada 2 kemungkinan bagi aku guys. Yang pertama itu adalah pintar, yang kedua adalah terkaya. Itu sih, dan terbejo. Dan terbejo dan terniat itu. Tapi ya udah, hidupku sekarang kayak gini, alhamdulillah aku bahagia. It's okay. Menurutku calo yang baik itu mungkin dia mereka punya prosedur gitu kan, prosedur yang jelas, MOU yang jelas, terus ya nggak ngelihatin kalau dia abal-abal gitu loh. Pokoknya profesional gitu loh, pasti ada kan calo profesional gitu, entah itu ditipin atau gimana gitu kan. Pasti ada jalan yang benar-benar membuat calon konsumennya itu benar-benar percaya gitu loh sama dia gitu. Yang pasti udah kalau mau cari calo harus ada MOU perjanjiannya, surat perjanjian antara kalian dan dia. Udah, karena itu yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang nanti akan terjadi gitu. Nggak tiba-tiba kalian dimasukin di univ lainnya gitu kan, ya enggak kan, jadi kalian nggak kaget gitu. Ya begitulah guys. Ya aku sampai nangis-nangis nih cerita ini, maafin ya, cengeng aku tuh, cengeng banget. Bagi teman-teman dekatku waktu SMA itu aku sampai pindah rumah main buat nangis doang ke mereka, karena mereka waktu itu sudah keterima di univ negeri. Aku belum, aku masih guna-gulana. Jadi aku nangis sampai dari pagi sampai sore ke mereka doang. Susah emang. Kalau udah nggak sehati gitu sama orang tua ketika mencari kampus, jadi kalian harus jadiin hati kalian dan hati orang tua kalian satu ya. Satu hati pasti. Ready nih. Ya udah, terima kasih banyak udah dengerin ocehanku kali ini. Semoga kali ini bisa menjadi pelajaran untuk kalian yang bisa diambil, bahwa hidup itu adalah suatu kesempatan yang harus kalian pilih gitu. Apapun yang kalian pilih itu sudah menjadi yang terbaik buat kalian dari Allah. Jadi kalian kalau misalnya nanti pilihan itu tidak sesuai dengan ekspektasi, ya udah ya kurangi rasa menyesal. Gampang banget Dinda ngomong ya pasti menyesal kan, tapi kurangin rasa menyesal itu, dan itu mungkin hanya bisa dikuranginnya bersamaan dengan waktu gitu. Tenang guys, semua itu ada hikmahnya kok. Contohnya aku, meskipun awal itu penuh dengan luka, penuh dengan sakit, penuh dengan beban otak, beban pikiran, beban badan, beban hati, tapi terobati dengan waktu. Aku menikmati, aku bersyukur aku bisa masuk situ. Karena banyak pengalaman di luar kampus itu yang aku dapatkan, ikut organisasi di luar, ketemu ketemu banyak orang kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah aku lulus di kampus itu gitu. Alhamdulillah gitu guys. Jadi enjoy your life. Bahagia itu penting banget guys. Bahagia itu penting banget. Entah bagaimana cara kalian untuk bahagia, itu penting banget. Rasa menyesal itu pasti ada guys. Dan aku juga nggak sok bijak ngomongin jangan menyesal gitu. Nggak mungkin lah kalau kita memilih suatu kesempatan yang hasilnya tidak sesuai ekspektasi, ya pasti ada rasa menyesal. Pasti ada rasa menyesal gitu kan. Tapi ya memang wajar lah, menyesal itu wajar guys. Tapi ya pintar-pintarnya kita aja mengurangi rasa menyesal itu. Karena menyesal itu ya udah terjadi. Kalau nggak menyesal kan pendaftaran kan namanya, kayak quote-quote itu kan. Gitu. Nah, sudah episode 8 sudah selesai. Episode 8 sudah selesai. Nah, jadi dokter itu nggak hanya masalah
harus masuk di univ favorit atau univ besar gitu kan. Enggak sih. Kalau bener-bener kalian pengen jadi dokter, kalau misalnya di PTN nggak bisa, pasti di swasta kalian usahakan kan. Atau di univ negeri yang jauh pun kalian bakal kejar itu. Tapi aku enggak guys. Cuma di kampus Surabaya itu gak keterima, ya udah. Yang di Malang juga gak keterima, ya udah. Aku nggak cari, yaitu karena Dinda tuh emang udah nggak sejalan gitu loh, pengen jadi dokter sama keinginan orang tua. Jadi ya hati ini ya nggak tahu harus ngapain buat bisa jadi dokter gitu. Jadi cuma mikirnya gini waktu itu, nggak masuk sini ya udah nggak jadi dokter, susah, udah nggak mau nyari jalan lainnya gitu, nggak. Jadi udah nggak punya bayangan lagi, nggak keterima ya wes, akhirnya ganti jurusan, bukan lagi jadi dokter gitu. Kalau kalian pengen jadi dokter guys, sebenarnya jalurnya tuh banyak banget kalau mau jadi dokter itu. Dan univ itu nggak hanya negeri aja yang bagus, univ swasta pun bagus gitu loh dokter itu. Dan aku kalau nggak mengandai-andai ya. Tapi kalau misalnya aku niat dulu jadi dokter, kayak maksa banget jadi dokter gitu kan, ya aku pasti ngusahain gitu loh, ngusahain cari univ yang bener-bener bisa nampung aku jadi dokter gitu. Entah itu di Bali, di Papua, di Sulawesi sana, atau di Sumatera, atau di luar pulau lah pokoknya. Jadi ya karena emang nggak niat dan nggak fokus itu kan, kuncinya kan fokus. Tapi aku nggak fokus ke dokter gitu, jadi ya beginilah gitu guys. Nah, selesai ceritaku tentang calo hoax 100 juta. Jadi dokter pakai calo buat 100 juta. Apa? Percaya lu? Percaya lu? Hahaha. Jangan guys, jangan percaya. Kalian percaya itu sama Allah aja ya. Kalian percaya itu sama Allah aja. Kalau kalian pengen sesuatu ya berdoa sama Allah. Kita usaha itu boleh banget, kita usaha. Kita itu mengusahakan berbagai cara untuk bisa menggapai mimpi kita gitu. Tapi harus tahu kapabilitas. So Inggris lirin. Kayak kemampuan kita aslinya gimana, passionnya di mana. Itu yang perlu sih. Itu yang perlu digali sejak kecil. Insya Allah aku jadi orang tua gitu ya. Amin. Bener-bener lihat potensi anak di mana, jadi apa itu kayak udah disusun dari kecil gitu loh. Impian anak apapun itu yang penting itu bagus, maksudnya halal, bagus, bener-bener mengeksplor diri. Jadi ya begitulah guys ceritanya. Semoga kalian mendapatkan pembelajaran, mendapatkan pengalaman yang bisa kalian terapkan di kehidupan kalian kelak. Ya begitulah. Nah, untuk episode 9 kalian akan terkesima oleh kekuatanku berpetualang ke puncak bukit. Ya, tunggu ya. Dan terima kasih udah nonton. Kita nunggu episode 9 nanti tentang adventure, insya Allah. Jadi tunggu aja. Bye-bye. Nah, habis itu apa ya? Itu kebanyakan. Kok jadi seneng kan? Wih, meskipun aku kok cepat. Beban otak, beban pikiran, beban Sama dengan gel.